Selamat pagi teman-teman PAS yang terkasih. Ya, senang sekali ya kita hari ini bisa full onsite. Jadi memang Zoom-nya kita close nih, Roni. Kita close. Hari ini karena kita PAS mini seminar, kita bedah. Ya. Tapi bukan mininya aja ya, tapi ini semua berkat Tuhan ya. Iya, ya, betul. Biasa, ya. Jadi 3 minggu berturut-turut kita akan bedah dengan bedah. tema yang berbeda-beda. Ya, oke, kita akan mulai pas hari ini kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya, silakan kita bangkit berdiri ya, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya. Pujilah Tuhan jiwaku. Ku kan puji namanya. Surya reka, hari baru datang, saatnya puji namamu. Apapun juga yang akan terjadi nanti, ku bernyanyi hingga malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, ku kan puji namanya. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan sangatlah berlimpah, betapa agung namamu. Hatimu Tuhan penuh dengan kemurahan, atas ribuan berkat bernyanyilah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, ku kan puji namanya. Sekali lagi, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, ku kan puji namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, ku kan puji namanya. Contoh Markus akan pimpin kita dalam doa pembuka. Tuhan, kami memuji akan Engkau. Kami memuji Engkau karena Engkau adalah Tuhan yang benar. Kami memuji Engkau karena Engkau adalah Tuhan yang indah. Kami memuji Engkau karena Engkau adalah Tuhan yang relasional. Engkau Tuhan yang berhubungan secara pribadi dengan kami satu persatu. Engkau mencurahkan kasih-Mu kepada kami. Engkau menunjukkan kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memuji Engkau, dan biarlah hati kami terus penuh dengan puji-pujian kepada Engkau dalam seluruh hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan dalam kesempatan ini, kami betul-betul rindu
untuk boleh semakin bertumbuh. Banyak pertanyaan yang kadangkala mengganjal hati dan pikiran kami. Banyak kejadian dalam hidup yang kadangkala kami tidak mengerti bagaimana kami harus memahami dan menyikapinya. Tapi kami ingin Tuhan untuk boleh tetap menjadi anak Tuhan yang berjalan di jalan yang benar dan tepat. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh mendapatkan hari ini kesempatan untuk boleh berdiskusi, bertanya jawab dengan ahli-ahli yang Tuhan sudah tempa, baik secara akademik maupun secara pengalaman pelayanan, dan juga secara pengalaman spiritual masing-masing Tuhan pakai, supaya boleh membantu, membimbing, mengarahkan, mewakili Tuhan bagi setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada, bagi setiap anak-anak Tuhan yang ada. Makasih Tuhan, kami serahkan pelayanan ini dari awal hingga akhir dalam tangan Tuhan. Setiap pengurus, setiap pelayan, setiap staf, Tuhan juga sertai dalam menjalankan setiap bagiannya dengan baik. Dan khususnya juga untuk moderator dan juga untuk Pendeta Hendra, Tuhan sertai waktu mereka akan melayani Tuhan di depan panggung. Biarlah mereka boleh melayani Tuhan dan melayani sesama dalam berkat Tuhan. Nah, doa kami serahkan acara bedah ini dalam tangan Tuhan, dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih contoh, silakan duduk rekan-rekan, teman-teman semua. Sebelum masuk ke acaranya langsung hari ini bedah nih ya, seru ya. Udah seru banget. Iya. Di sini ada Pak Hendra. Ya, Pendeta Hendra udah hadir di sini. Moderator kita juga, moderator kondang nih. Nah, moderator kondangnya GKY. Se-GKY loh. Oh, se-GKY. Wih, se-GKY. Ya, Pak Ferry lah. Se-Astra. Oh, Astra ya. Ya. Oke, sebelum masuk kita nyanyikan satu lagu lagi seperti Rusa Rindu. Setelah itu langsung kita masuk ke acara. Seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi ya, kita nyanyikan lagi ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan
rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Ya. Waktu dan tempat silakan Pendeta Hendra dan Pak Ferry. Baik, selamat pagi semuanya. Iya, kami sangat bersuka cita bisa ketemu lagi, menyapa rekan-rekan yang hadir. Ada hamba Tuhan, Pak Markus, dan ada majelis juga yang hadir ya. Dan tidak lupa juga saya menyapa rekan-rekan yang mungkin melihat streaming ini nanti di YouTube. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera buat kita semua ya. Hari ini kita belajar mengenai spiritualitas dan pertumbuhan iman. Apa sih koneksinya? Saya yakin rekan-rekan pasti setuju bila saya katakan ada hubungan yang sangat dinamis antara spiritualitas kita dan pertumbuhan iman. Secara jujur kita akuin, kadang-kadang kita merasa diri kita begitu kuat, begitu bertumbuh, namun di sisi lain kadang-kadang kita juga merasa kita ragu dengan apa yang kita yakini. Bagaimana kita bisa terus bertumbuh dengan iman? Hari ini kita bersama dengan ahli bedah ya. Mohon maaf. Ahli bedah di sini adalah bertumbuh dengan ahli ya. Kita kedatangan Pendeta Hendra. Pendeta Hendra dengan setia sudah mendampingi kita bertumbuh bersama-sama dalam iman. Dan bagi jemaat Sunter, Pendeta Hendra ini adalah sosok yang sudah tidak asing ya. Rekan-rekan ada yang mengatakan belum kenal Pendeta Hendra, silakan angkat tangan. Kayaknya semua pada kenal ya. Nanti kalau belum kenal, setelah sesi akan jauh lebih kenal lagi. Baik, saya sambut minta rekan-rekan kita tepuk tangan buat Pendeta Hendra yang akan bimbing kita. Baik, saya serahkan kepada Pak Hendra untuk memberikan pengantar, silakan. Dulu ya. Tes. Kita melihat satu catatan di dalam sejarah ya, yang disebutkan sebagai Westminster Shorter Catechism. Westminster Shorter Catechism itu adalah sebuah buku untuk katekisasi ya, yang diambil dari Westminster Catechism, tapi karena bukunya isinya terlalu banyak, akhirnya dibikin yang short, yang lebih kecil, yang lebih sedikit. Di sana kita diberikan di dalam rupa tanya jawab, ya, dan rupa tanya jawab sekitar 130 lah, 137. Bapak Ibu juga nggak akan lihat lah ya. Jadi saya sembarangan aja juga nggak tahu kan. Jadi kira-kira segitu pertanyaan, tanya jawab seperti itu ya. Itu dituliskan ya tahun 1636 sampai 1637, 1 tahun. Mereka merancang Westminster Shorter Catechism. Tapi sebelumnya udah ada Westminster Catechism. Ini yang dibikin yang shorternya, yang singkatnya. Ya. Nah, di dalam Westminster Shorter Catechism itu, pertanyaan yang pertama adalah, what is the chief
purpose of man's life? Ya, apa itu tujuan utama daripada orang hidup? Ya, apa sih tujuannya yang paling utama? Gitu kan? Ya, apakah kita hidup, ya, sekolah, besar, lalu kemudian berkeluarga, punya anak, punya cucu, mati. Yang lainnya semuanya cuman apakah kita cuman berjalan begitu? Ya, cuman lahir, besar, ya, kita sekolah, kita ketemu tulang rusuk kita, lalu kemudian kita menikah, kita punya anak, kita punya cucu, lalu kemudian setelah itu ya sudah mati dong, ya masa nggak mati-mati. Nah, terus udah gitu, udah yang lain semua begitu. Apa cuma itu? Apa cuma itu? Begitu kan? Ya, itu yang dipikirkan. Maka what is the chief purpose of man's life? Ya, the chief ends of man's life. Gitu kan? Jadi apa tujuan utama dari kehidupan manusia ini? Nah, di dalam Westminster Shorter Catechism itu, yang pertama, pertanyaan pertama sekali adalah, jadi jawab daripada pertanyaan itu adalah, tujuan utama, the chief end of man's life, tujuan utama daripada hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan, to glorify God, and to enjoy Him forever. Ya, saya rasa kalau to enjoy, saya rasa to glorify God itu sudah terbiasa. Oh, kita apa-apa demi kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan, cari duit untuk kemuliaan Tuhan. Apa begini untuk kemuliaan Tuhan. Itu kita sudah sering dicanang-canangkan di gereja, ya, untuk memuliakan Tuhan. Tapi kita itu jarang sekali, ya, jarang sekali, karena saya juga bertemu dengan kesadaran itu jadinya jauh setelah saya sekolah teologi, ya. Jadi saya sebenarnya salahnya adalah karena saya bahasa Inggrisnya kurang baik, ya. Jadi saya belajar ke luar negeri tapi nggak sempat belajar bahasa Inggris, soalnya mahal les Inggris gitu kan, pergi aja pas-pasan kok gitu kan. Jadi bahasa Inggris nggak belajar, pas lulus TOEFL aja 4 kali belajar, ya, itu juga mahal. Lalu kemudian sudah langsung berangkat. Jadi payahnya bahasa Inggrisnya tentu bego dong, ya. Sampai sekarang juga masih kok, ya. Terus udah gitu, jadi pengertian saya to glorify God, untuk memuliakan Tuhan, and to enjoy Him forever, itu saya menerjemahkannya untuk menyenangkan Dia. Wah, sama aja sebenarnya, ya. Memuliakan Dia dan menyenangkan Dia. Karena kan kita punya lagu menyenangkanmu, begitu kan? Nah, jadi saya pikir, oh, Westminster Shorter itu memuliakan, menyenangkan Tuhan, ya, sudah begitu, ya. Tapi baru saya sadar saya salah terjemah, yaitu bahwa to enjoy Him itu adalah untuk menikmati Dia, to enjoy Him. Kita nggak pernah belajar di seminari to enjoy Him, gitu kan? Saya jarang ketemu buku to enjoy Him menjelaskan apa itu yang namanya enjoy Him. Lalu bagaimana kita bisa enjoying Him? Itu nggak ada bukunya. Sampai saya di Amerika 2010 loh. Ya, 2010 baru sadar. Bego amat, ya. Jadi ternyata aku salah terjemah, dan justru itu adalah sesuatu yang sudah dirumuskan berapa abad yang lalu. Ya, 400 tahun yang lalu, ya, hampir 400. Nanti tahun 2046 dia ulang tahun ke-400, begitu kan? Ya, baru tahu, yaitu tujuannya kita itu adalah untuk menikmati Dia. Nah, dengan tujuan daripada Dia itu untuk menikmati Tuhan, maka sebenarnya
the task of theology. Sebenarnya tugas daripada teologi itu sebenarnya apa? Sebenarnya tentu memaparkan, mengemukakan, menjelaskan, mencari apa itu to glorify God and to enjoy Him. Wah, kita malah belajar teologi. Wah, memang sih perlu sih ya. Misalnya kita belajar Allah Tritunggal ya. Sekarang muncul ada pendeta Allah Dwitunggal lagi gitu kan. Nah, kita tahu jadi kalau kita belajar sih perlu juga lah. Saya tidak bilang teologi tidak perlu. Tapi saya rasa gini, kan the chief end of man's life. Yang paling utama nih untuk hidup kita adalah untuk memuliakan dan menikmatinya. Kita diajarin dong di teologi. Apa itu? What is to glorify Him? What is to enjoy Him? Bagaimana kita? Ya, nah jadi kita lihat kita punya pengajaran itu sebenarnya kepada jemaat itu mengenai enjoying Him itu sangat kurang sekali jadinya. Ya, teologi tidak bahas, begitu kan? Ya, nah jadi kita melihat pembinaan di dalam gereja ya kebanyakan jadinya cuman to glorify Him ya. Kita tidak membahas bagaimana sebenarnya kita secara teologi itu enjoying God. Bagaimana kita menikmati Tuhan, begitu ya. Bapak Gereja Agustinus ya, abad keempat ya, abad keempat. Dia juga seperti Westminster Shorter Catechism ya. Jadi pertanyaan dia adalah what is the highest good ya bagi seorang orang Kristen. What is the highest good? Kalau di dalam bahasa Latinnya apa itu summum bonumnya daripada manusia? Summum bonus, summum bonum. Summum bonum itu adalah highest good, yang kebaikan yang kita bisa capai, ya. Apa tindakan apa gitu ya, perbuatan apa yang kita bisa capai, begitu kan? The highest good daripada orang Kristen, daripada kita sebagai pengikut Tuhan, ya. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya Agustinus juga mendapatkan seperti itu, ya. Saya bacakan, as the highest good, God was to be object of humanity's desire and enjoyment, while created things were to be used as a mean toward the greater enjoyment of that good. Ya, jadi Tuhan adalah objek daripada kita. Ya, adalah pusat daripada segala keinginan kita, pusat daripada semua kesukacitaan kita, ya. Sedangkan hal-hal lain yang merupakan ciptaan itu hanya cuma sebagai alat saja, ya, untuk mencapai the highest good itu, the summum bonum itu, ya. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya jauh sebelumnya Agustinus sudah juga mempunyai perumusan yang seperti demikian bagi semua orang Kristen, ya. Mereka itu tujuannya adalah menginginkan Tuhan, desiring God, begitu kan? Nah, sebenarnya apa itu enjoying God? Ya, apa itu sebenarnya menikmati Tuhan? Menikmati Tuhan itu menurut saya adalah itu adalah di mana kita menemukan kesukacitaan, pemenuhan, kepuasan di dalam kehidupan kita. Ya, Anda misalnya yang punya anak, lalu kemudian sayang anak bukan main, ya. Di mana kesukacitaan Anda terhadap anak, ya? Anda waktu ketemu dia, ya, Anda punya anak, Anda bisa peluk dia, bisa ngobrol-ngobrol sama dia, bisa merasakan lucunya dia, begitu kan? Jadi di dalam relasi
apakah Anda itu cuman kerjanya pegangin potret anak seumur hidup tanpa datang kepada anak, main sama dia, ngobrol sama dia. Ya. Jadi Anda kalau melakukan seseorang yang Anda nikmati, tentu kepengennya kita sama-sama dong. Ya, waktu Anda pacaran apa kerjanya di kamar, liatin foto. Saya rasa Anda mesti makan obat tuh kali telat. Ya, kita waktu pacaran ya datang dong, ketemuin dong, ngobrol dong, nikmati waktu bersama dengan dia kan, gitu kan. Nah demikian juga dengan Tuhan, artinya kita pada waktu menikmati Tuhan, ya kita menikmati kebersamaan dengan dia, kita merasakan kehadiran dia, kita merasakan nikmatnya bersama dengan dia, kita bisa mencurahkan perasaan kita pada dia, kita bisa, dan tentunya ada sesuatu yang berbeda, yaitu pada waktu Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, itu pasti diikuti dengan sukacita yang mendalam, satu sukacita, kepuasan, satu pengalaman yang sebenarnya pada waktu kita mempunyai perjumpaan dengan Tuhan adalah sesuatu yang kita tidak bisa ceritakan. Ya, coba kamu ceritakan, jangan kata dengan Tuhan. Coba kamu ceritakan apa rasanya kamu waktu ketemu pacarmu udah 4 minggu nggak ketemu. Ayo coba ceritain. Pada nggak bisa ceritakan, nggak punya pacar semua kayak saya. Nah, jadi ya seperti itu ya, tapi itu sukacitanya bukan main. Nah jadi di dalam spiritualitas ya tujuan kita itu cuma satu, yaitu berrelasi dengan dia, menikmati dia, menikmati kebersamaannya dengan dia, dan itulah kita punya tujuan sebagai orang Kristen. Gitu Pak. Baik, Ngantar. makasih ya. Pendeta Hendra mengingatkan kita apa sih purpose-nya kita, tujuan hidup kita ya. Setuju sekali ya, memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Baik, sepanjang 2 minggu yang sudah berjalan, ada banyak sekali pertanyaan terkait dengan spiritualitas dan pertumbuhan iman kita. Kita boleh mulai ya, Pendeta Hendra ya. Baik, pertanyaan pertama yang masuk di database kami adalah satu pertanyaan, bagaimana praktik puasa, meditasi, dan pertapaan dapat memperdalam pengalaman spiritual kita? Oke. Begini ya, kita harus membedakan mana-mana kegiatan yang kita lakukan sebagai ritual, sebagai habitual, dengan satu pengalaman yang betul-betul otentik. Ya, kita membedakannya mungkin seperti itu, begitu ya. Bagaimana meditasi, bagaimana kita puasa, bagaimana kita bisa bertapa, begitu kan? Lalu kemudian kita mendapatkan pengalaman spiritual. Nah, jadi begini, tidak berarti bahwa kalau kita bertapa itu kita berjumpa dengan Tuhan. Ya, jadi Anda bertapa 50 tahun, ya, mungkin kamu bertapa untuk apa, begitu kan? Ya, mungkin 50 tahun nggak pernah ketemu Tuhan. Saya pernah dengan Pendeta Tommy, beliau waktu itu melayani di Australia, GKI kita yang di Australia, ya. Lalu diajak saya jalan-jalan ke monasteri biara-biara di Australia, ya. Kami pergi cukup jauh sekali ya, cari begitu kan. Lalu ketemu gitu kan, kami datang lihat-lihat begitu kan. Lalu ketemu romonya, ini tempat pertapaan orang Katolik, bukan orang Buddha loh. Oke. Lalu kemudian kami ngomong-ngomong ya, dia itu dari ordo
Paul the mysticism kali ya, Paulus yang mistik gitu kan ya. Kamu tahu ada berapa ordo di dalam agama Katolik? Nggak tahu musuh. Puji Tuhan, artinya kamu Kristen. Jadi orang Katolik pun nggak begitu tahu ya, sebab ada berapa? Ada 500 lebih loh. 500 lebih. Ada 500 lebih. Nah, kita cuma tahu yang itu aja ya, yang terkenal. Misalnya Yesuit, ya, Fransiskan, begitu kan? Ya, yang gede-gede. Yang lain kita sungguh mati itu ya, Paul the mysticism, the mystic gitu, kita nggak tahu deh ya. Nah, ini kita datang ya. Mereka itu selalu cari, tujuannya itu adalah pengalaman mistik ya. Tapi ini pastor udah tinggal 3 tahun, tapi dia tidak pernah dapat, dan itu terus doanya pengalaman mistik, begitu kan ya. Nah, tapi dia 3 tahun tidak dapat sih, begitu ya. Nah, jadi kita lihat belum tentu kalau kita bertapa kita pasti dapat. Kita puasa buat apa sih? Kita meditasi buat apa sih? Kalau itu menjadi ritual, itu sama sekali tidak berguna bagi pengalaman spiritual kita, ya. Tapi kalau itu dilandasi dengan satu keinginan, ya, dengan satu keinginan untuk perjumpaan dengan Tuhan, menikmati sebuah relasi yang intim dengan Dia, ya, maka semuanya itu menjadi berarti, ya. Jadi misalnya gini ya, Anda berpuasa mau apa? Mau tunjukin kepada Tuhan, Tuhan, saya udah kelaparan nih, demi nih, buat Tuhan, begitu kan? Ya, Tuhan bilang, siapa suruh lu puasa, gitu kan? Siapa suruh lu puasa, jadi lu puasi, begitu kan? Nah, sudah, pokoknya aku nggak mau, begitu, nggak ketemu, ya puasa percuma aja, ya. Tapi kalau kita puasa, kita merendahkan diri, ya. Kita melihat siapa kita, siapa Tuhan, begitu kan? Lalu kemudian kita menyerahkan diri kita tetap pada kehendakku, bukan kehendakku tapi kehendakmu lah yang jadi, begitu kan? Nah, puasa kita itu untuk cuman saya ini orang loh, kalau nggak makan mati, begitu ya. Kalau nggak makan saya lapar, itu saya adalah manusia yang fana, begitu kan? Jadi perlu makan. Nah, di dalam kesitu saya melihat kefanaan saya, dan di dalam kefanaan saya itulah kemudian saya datang kepada Tuhan yang kekal, ya, Tuhan yang maha ini dan sebagainya, sehingga kita sebenarnya memenuhi, ya. Demikian juga di dalam pertapaan kita, ya. Pertama-tama bapak-bapak gereja, ya, terutama desert fathers, ya, desert fathers, di mana bapak-bapak gereja itu tadinya di kota ramai, begitu kan? Lalu mereka kemudian karena keramaian itu sulit untuk bertemu dengan Tuhan, karena kita distract selalu, perhatian kita selalu tidak bisa fokus kan, ya. Jadi mereka pergi ke padang pasir, ya. Di sana sepi, di sana tidak ada apa-apa dan sebagainya, ya. Mereka mungkin di atas gunung dan sebagainya, di mana lebih susah lagi orang untuk jalan, begitu kan? Nah, disitulah mereka menemukan ketenangan supaya mereka bisa mendengarkan suara Tuhan. Jadi cita-citanya mereka itu meditasi adalah untuk berjumpa dengan Tuhan, ya. Mereka bertapa untuk berjumpa dengan Tuhan, begitu, ya. Jadi kalau semuanya itu dilandasi oleh satu eagerness, satu keinginan yang sangat untuk berjumpa dengan Tuhan, menurut saya itu baru baik, ya. Tapi kalau sekedar itu dilakukan sebagai sebuah ritual, itu ya tidak ada apa-apanya, begitu. Baik sekali ya. Tadi saya menangkap ya, ada kata-kata didasari pada satu relasi yang otentik. Ya.
Jadi bukan ikut-ikutan ya, Ya, bukan betul. ikut-ikutan. Dan kita sadarin bahwa setiap individu punya keunikan dan memiliki sacred pathway yang mungkin berbeda. Iya. Baik, Ya, terima ya. kasih atas jawaban Pendeta Hendra ya. Iya, iya. Baik, kita sekarang berlanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana jika saya bosan dan merasa tidak bertumbuh di gereja? Apakah saya berdosa atau gereja yang salah? Nah ini pertanyaannya menarik nih, Ya. Musuh. Menurut saya ini pertanyaan yang paling jujur. Ya. Oke. Cuma membuat saya jadi bingung. Bingungnya gini, kalau saya salahin gereja, bentar lagi saya diusir. Ya, kalau saya bilang dia berdosa, justru pertanyaannya bagus. Justru pertanyaannya baik menurut saya. Ya, nah kita secara bersama-sama di dalam gereja, ya kita mulai pada waktu saya 2010 bayangin ya, 2010 sebenarnya spiritualitas itu barangkali sudah muncul dari tahun 80 begitu kan. Lalu sekolah saya itu adalah sekolah di mana dia itu mengadakan program PhD di dalam spirituality pertama di Amerika Serikat. Ya, pada waktu saya sekolah kemudian ada 5 universitas yang menyediakan gelar PhD di dalam spiritualitas. Jadi sekolah saya itu yang menentukan objek materi dan objek formalnya itu ya. Kita kan biasa kalau ngajar itu harus ada objek materi dan objek formalnya itu ya kalau dalam pendidikan. Nah, mereka yang susun sehingga itu menjadi dikaji-kaji, boleh mengeluarkan satu prodi di mana spiritualitas itu menjadi satu ilmu begitu kan ya. Nah, sampai kemudian menjadi ilmu menawarkan PhD ya. Pada waktu saya datang sudah 5 universitas seperti Fordham, seperti Notre Dame mungkin pada waktu itu, yang lainnya lupa, toh nggak perlu buat mereka. Iya betul sekali. Nah terus udah begitu, saya di Amerika itu melayani, sudah pegang gereja begitu kan, saya sudah pegang gereja, lalu kita kumpul hamba-hamba Tuhan di sesinode gitu kan. Tapi hanya di California aja deh gitu ya, hanya daerah situ begitu sekitar dan sekitarnya lah gitu ya, bukan seluruh California dari LA apa segala gitu enggak ya, cuman ya sekitar San Francisco, Berkeley begitu kan, Concord dan sebagainya itu, pokoknya Bay Area lah, Bay Area begitu. Kita kumpul banyak juga, kira-kira ada 50 pendeta, bule semua sayangnya, cuman saya kulit kuning. Terus udah gitu, jadi saya ngomong nih, ya kita di gereja itu sangat penting itu untuk karena saya sekolah, saya mendalami spirituality ya. Semua pelajaran tuh saya hanya ambil mengenai spirituality. Lalu kemudian kita itu penting ini spiritualitas, kita mesti ini begini. Itu pendeta bule-bule itu cuma melihatin saya aja dengan pandangan saya seperti makhluk aneh loh. Emangnya gue E.T. extraterrestrial gitu kan. Habis itu udah mereka ngomong yang lain. Saya bilang kenapa goblok ya. Ini pendeta jadinya di Amerika bukunya banyak banget. Bukunya banyak. Kita di sini kan buku bisa 500 juta, 750.000, bisa 1 juta. Loh buku-buku itu kadang-kadang ya ada lah yang 350.000 gitu ya, tapi yang terlalu praktis ya, kurang teologis. Nah, terus udah gitu, itu buku banyak bener. Di perpustakaan kami banyak. Saya ambil pelajaran spiritualitas itu banyak bener, tapi mereka nggak tahu apa-apa. Artinya kalau di Amerika itu aja begitu, kita gereja di Indonesia mungkin lebih parah dong, karena kita nggak punya bukunya, nggak punya jurnal, ya. Kita di sekolah teologi itu jurnal sangat terbatas.
ya. Padahal yang paling penting itu jurnal, sebab penulis-penulis itu nulis dulu ke jurnal, nanti kalau udah banyak baru dibukukan, buku lebih lambat lagi. Jadi yang paling cepat kemajuan itu adalah jurnal, ya. Makanya sekarang kalau di dalam penulisan S2 atau S3 kali ya, ada syarat untuk bisa menulis kajian akademis, ya, untuk mendapatkan S2, S3 begitu. Nulis harus di majalah begitu kan, ya. Nah, terus jadinya saya melihat jadi Amerika aja ketinggalan, tapi sekarang jauh lebih itu ya. Wah, buku lebih banyak, pembahasan lebih banyak, mendalam apa segala. Tapi terus terang gereja di Indonesia spiritualitas itu mungkin masih sesuatu yang asing barangkali ya. Pada waktu saya pulang, saya merasa tempat saya bukan di Amerika, tempat saya di Indonesia. Saya mau pulang, ya. Saya pulang, gereja marah-marah saya pulang begitu ya, karena mereka sudah rasa nyaman begitu kan. Toto saya pulang begitu. Nah terus saya pulang, saya di Indonesia ya, ketemu orang gitu ya. Pak Hendra apa kabar? Oh baik. Masih tuh diam-diaman SMC. Nah, saya tuh dikatakan oleh teman itu, jadi polanya kami di SMC itu diam-diaman. Gitu kan, padahal pada waktu itu kita memberikan waktu dia untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, tapi di dalam ketidaktahuannya dia, jadi masih tuh diam-diaman SMC. Itu entah ngeledek, entah nggak tahu, entah apa dah gitu ya. Ya kita ambil yang positif aja, yaitu nggak tahu, belum tahu, begitu kan. Nah, jadi 12 tahun saya berjuang ya, tapi Tuhan bukakan jalan. Jadi rekan kerja saya Pak Ishak yang GKJMB ya, Pak Ishak itu dia kena juga gitu ya. Saya kejar-kejar, lu kapan kenanya sih ya. Nah rupanya dia tuh gradually, nggak kayak seperti saya, dapat pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, terus saya jadi berubah. Dia nggak gradual perlahan-lahan, tapi dia sekarang itu malah lebih radikal dari saya. Seperti itu, begitu kan? Ya. Nah, jadi dari situ kemudian kami mulailah ya, pokoknya share ke gereja. Gereja rasa aneh, saya biarin. Saya berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan buka jalan saya masuk. Kalau Tuhan tutup jalan ya buat apa saya paksa, begitu kan. Bukan program saya, program Tuhan gitu ya. Dan selama 12 tahun ini saya merasa cukup berbuah di Indonesia. Ya, sekarang sudah banyak dan kebetulan saya juga ada rekan dari Saat, yaitu Ibu Rahmiati, mungkin tahu ya. Ibu Rahmiati. Dan kami bertiga itu di SMC itu kompak, jadinya kita pelayanan spirituality. Jadi dia pergi ke Irian ya, baru dia suruh diem. Udah pernah nangis katanya dia, dan Tuhan sangat pakai sekali ya, sehingga akhirnya banyak sekali dia pelayanan spiritualitas itu di daerah timur begitu ya. Kan dia banyak sekali diundang untuk gereja-gereja begitu kan ya. Dan tetap kita pelayanannya seperti itu, begitu kan. Lalu kita juga seperti demikian, sehingga sekarang mulai terbiasa gereja ya, undang Pak, kami mau mengadakan spiritual renewal in God, begitu kan. Ya. Sudah menjadi program gereja, begitu kan. Sebenarnya Sunter ini dibandingkan lain-lain GKY, sebenarnya in term of spirituality sebenarnya paling keren loh di tengah-tengah GKY. Puji Tuhan. Tapi sayangnya cuma kaum ibu loh. Jadi KW-nya itu bisa spring di tempat kami dibagi 2 kloter. Okay. Dulu kami masih punya 1 lantai ya. Yeah. Sejak pandemi bangkrut. Jadi cuman 2 ruangan kecil. Okay.
sisa dikontrak, begitu kan? Ya, tapi waktu lagi besar itu cuma satu-satunya Sunter ini 2 kloter, tapi sayangnya kaum ibu semua. Luar Kaum ibu biasa. semua, ya. Tapi 2 kloter loh. Baik. Kami terpaksa harus bagi 2. Nah, jadi menurut saya Pak Markus ini juga saya kagumin karena dia juga rupanya punya awareness untuk spiritualitas sehingga bisa mengadakan satu seminar seperti ini ya, sehingga pasti dia cium ada baunya lah pasti ya, begitu. Nah, menurut saya dengan gereja menemukan kembali spiritualitas ini, saya rasa mulai jemaat itu dibawa kepada kedekatan kepada Tuhan. Gitu. Baik, baik. Terima kasih jawabannya ya. Semoga penanya sudah menangkap esensinya. Berarti gereja bukan gereja yang salah ya, musuh ya? Sama-sama kita salah lah. Sama-sama Bukan- salah. Oke. Terus Baik. terang kita semua salah kok, gitu. Tapi kita boleh memperbaiki kesalahan kita kan, gitu Baik. kan? Baik, puji Tuhan ya, selalu ada jalan ya. Baik, boleh saya masuk ke pertanyaan yang ketiga ya musuh? Ya, hati manusia adalah tempat yang sangat disukai oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita menjinakkan hati kita supaya kita tidak punya kecenderungan suka buat dosa lagi? Ya, saya rasa kita kalau deket Tuhan, lama-lama karakter kita mendekati Tuhan. Saya kenal satu pasangan ya, baru menikah setahun. Lalu cerita kepada saya, Pak, suami saya pelit minta ampun. Saya diomelin. Kalau saya minta duit lagi sama dia, itu duit jangan di foya-foya, jangan hambur-hamburin. Kan dia begitu kan. Untung loh Pak, saya punya kebiasaan dari mama, yaitu setiap sen yang saya keluarkan saya catat. Begitu. Tapi sekarang saya rasa dia udah gak catat lagi sih. Ya. Lalu kemudian kamu boleh lihat nih, mana saya beli baju, mana saya beli SK2 kali ya, mana saya beli lipstick, mana saya beli ini. Kamu lihat semua uang yang kamu kasih itu saya kasih untuk makan anak, sekolah anak, keperluan anak dan makannya kamu. Mana yang buat saya? Coba lihat nih, ini semuanya, gitu kan? Tapi ya suami dasar pelit. Pokoknya kamu harus lebih irit, lebih irit. Astaga, kita udah makan tahu sama tempe, suruh lebih irit kan ya gitu kan. Ya, sudah. 30 tahun lagi, ya saya sembarangan aja tahunnya, mereka juga gak tahu kan. Oh iya, iya. 30 tahun lagi ceritanya nih, ketemu nih. Kebetulan saya mau bayar apa, saya lupa ya. Saya pinjam sama dia, Bu, ada 10.000, saya boleh pinjam. Ini duit saya duit gede semua, dia nggak punya kembali, mintanya duit kecil, gitu ya. Saya boleh pinjam 10.000. Oh boleh. Nah dia kasih 10.000. Terus ya saya kan tua kan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia tanya, Bapak kan utang saya 10.000, mati nggak tuh? Pendeta lagi nggak bayar utang, tapi cuma ceban loh. Ceban dia naik Mercy, dia sekarang sudah naik Mercedes, begitu kan? Tapi 10.000 aja ditagih loh saya. Saya pikir ini kena makan apa jadi begini. Nah, jadi dia 30 tahun menikah, sayangnya bukan suami turut dia turut suami. Ya Alkitabiah juga sih, perempuan ikut laki. Nah, jadi pelitnya udah lebih dari suaminya. Begitu kan? Ya. Jadi ya bagaimana kita punya hati bisa itu, ya kita mendekat ke Tuhan. Lama-lama kita dekat dengan hati Tuhan. Begitu.
baik, baik. Relasi dengan Tuhan merubah hati kita ya. Ya. Tapi saya jadi penasaran nih Musuh, mudah-mudahan kaum bapak yang tadi nih bukan jemaat Sunter kan Musuh? Oh, puji Tuhan bukan. Oke, baik ya. Yang pasti ibunya ya GKY dong ya. Karena ketemu saya. Oke, baik. Saya lanjutkan ya pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat ini coba saya rephrasing begini ya Musuh ya. Apa sih bedanya roh, jiwa, dan raga kita? Apakah sama atau beda? Kalau beda, bedanya bagaimana ya? Oke, good. Jadi memang di dalam teori doktrin manusia, antropologi, maka kita lihat ada 3 pendapat. 3 pendapat itu adalah ada orang yang melihat apa istilahnya gue lupa. 1, 2, 3 trikotomi ya. Trikotomi ya. Oke. Jadi ada 3 pendapat. 1 monokotomi. Monokotomi, Ya. Monokotomi itu jadinya mereka bilang itu semua jadi satu, roh, jiwa, tubuh itu semua jadi satu, begitu kan? Lalu kemudian dikotomi itu cuma 2, ya. Mereka bilang manusia itu 2, roh, jiwa itu jadi satu, lalu kemudian tubuh itu di satu pihak, begitu kan? Nah ada lagi yang trikotomi, ya. Trikotomi itu ya manusia terdiri dari 3, roh, jiwa, dan tubuh. Begitu, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, jadi yang mana? Teologi reform itu berpegang kepada dikotomi. Dikotomi. Ya, jadi 2, hanya ada roh, jiwa, sama tubuh. Jadi kalau mati, tubuh kita mati, roh, jiwa kembali kepada Allah. Begitu kan? Ya. Tapi kalau saya ditanya, saya ini apa? Saya ini monoditrik, dikotomi. Wah ini istilah baru lagi. Iya, jadi 3-3-nya menurut saya. Dikotomi, trikotomi, monokotomi itu adalah cara pandang. Pada waktu kita memandang manusia, ya betul manusia kesatuan. Kalau dia lagi sedih, lalu sakit kepala. Begitu, kalau mau ujian, jadi sakit perut. Jadi ada hubungan antara kejiwaannya dengan tubuhnya kan? Iya. Nah, sedangkan kalau kita bilang dikotomi itu cara pandangnya yang kelihatan sama yang tidak kelihatan. Yang kelihatan tubuh, roh, jiwa nggak kelihatan, begitu. Meskipun fenomenanya ada, begitu kan? Ya, tapi membagikan materinya tuh antara yang tangible sama intangible, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Sedangkan trikotomi itu melukiskan manusia terdiri dari fungsinya. Tubuh adalah supaya kita berada dalam dunia ini, jiwa adalah kita punya sifat-sifat dan lain sebagainya, lalu roh itu adalah untuk berhubungan dengan Tuhan, fungsi, ya. Jadi 3 itu kalau diadu tidak berbicara mengenai apple to apple menurut saya, ya. Sebab fungsinya beda-beda, ya. Jadi bagaimana roh, jiwa, tubuh? Ya tergantung kamu mau melihatnya bagaimana. Begitu kan? Kamu melihat dari fungsi ini, ya jadi paling baik kita adalah monoditrik kotomi. Baik. Menarik sekali ya pandangan Musuh. Kita tunggu jurnalnya dari Musuh nih ya. Supaya kita bisa mendalami lebih jauh lagi ya. Terlalu binal, nggak ada jurnal. Baik. Terima kasih. Musuh, saya coba masuk ke pertanyaan yang kelima ya. Pertanyaan yang kelima ini terus terang ambigu ya Musuh ya. Ya, betul. Ambigunya itu begini, saya tidak mau baca Alkitab karena banyak yang saya nggak ngerti. Semakin saya baca, semakin saya nggak ngerti. Kalau begitu, apakah saya sebaiknya tidak baca Alkitab? Ini memang lucu juga ya. Sebenarnya dia mempertanyakan ayam dulu apa telur dulu, begitu ya? Dia bertanya.
Nah kalau menurut saya begini, kita baca Alkitab, kita nggak ngerti. Sedangkan kita maunya baca Alkitab nggak ngerti. Karena kita nggak ngerti, maka kita tidak usah baca Alkitab karena kita tidak ngerti. Ini logikanya begitu ya. Iya, iya. Tapi ya sebenarnya ya kita linear saja. Kita baca Alkitab ya, tentu ada tidak ngerti, ada tidak ngertinya. Tetapi untuk mengerti itu bukannya jadi tidak baca Alkitab, tapi justru cari mengerti. Itu namanya tahu ya. Misalnya orang ya, kalau kertas dirobek jadi apa ya? Seret gitu. Oh jadi itu. Sobek sampai kecil-kecil, sampai nggak bisa disobek lagi. Begitu ya. Iya, Nah iya. mereka ketemu dengan apa yang namanya molekul. Begitu kan ya. Kalau molekul ini dihancurin lagi, ini bisa nih gimana gitu kan ya. Nah Iya. mereka bertemu dengan atomnya barangkali kan. Nah justru pengetahuan itu tumbuh karena ada orang yang tidak tahu tapi cari tahu. Nah, Oke. jadi orang yang tidak mengerti ini ya cari mengerti. Tanya sama Chantal sama Musa gitu ya. Tapi mereka mungkin sibuk juga kalau tanya yang bukan-bukan ya kita sebel juga gitu ya. Ini aja tanyain gitu kan ya. Maka sekarang ya ada lumayan ada penolong lah begitu ya. Sebab dia cari buku enggak ada. Oke. Ada pun di Amazon mahal ya 750.000 gitu ya. Nah, lama lagi tengah jalan hilang lagi gitu kan. Nah, jadi sekarang ngapain ya? Kalau menurut saya seperti kemarin dalam seminar dengan Pak Dedi Oke. ada satu asisten yaitu apa? ChatGPT. Oke, AI ya. Iya, nah kalau itu tanya aja atau tanya aja sama Google. Uncle Google knows everything kok. Begitu kan? Ya, Oke. tanya aja ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa gitu. Itu kalau mau ngerti. Kalau nggak mau ngerti ya selamanya seumur hidup nggak ngerti. Dan untuk jangan ngerti jangan baca. Oke, baik. Menarik pandangannya Musuh ya. Jadi AI itu ternyata bisa kita manfaatkan menjadi sarana kita untuk asisten ya. Asisten. Mendampingi kita. Baik. Kita mungkin akan ada sesi khusus nih nanti ya Musuh ya, bahas itu bagaimana dikaitkan dengan pertumbuhan iman kita. Ya puji Tuhan, Baik, seperti baik. saya katakan AI itu belum bisa bikin khotbah bagus. Maka Pak Markus tidak bisa 5 menit bikin khotbah. Baik. Tapi nggak tahu ya 3 tahun lagi ya. Wah kamu bikin khotbah nggak usah seharian nungging mungkin loh ya. Mungkin Iya. jadi. Baik, menarik sekali jawaban dari Musuh ya. Baik, saya berpindah ke pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan ke-6 ini kayaknya yang bertanya sedang galau nih Musuh ya. Oke, agak panjang tapi saya coba summary sebaik-baiknya ya. Suatu waktu saya mempertanyakan tentang iman kepada Tuhan. Apakah Tuhan itu real atau hanya sekedar perasaan yang ingin saya yakini karena saya merasa tidak berdaya di dunia ini dan ingin percaya sesuatu yang maha kuasa, atau karena saya dari lingkungan orang tua saya, sekolah saya itu mengajarkan harus percaya Tuhan sehingga saya terlalu takut untuk bertanya. Sebenarnya bagaimana sih saya harus sikapin hal ini? Menurut saya malah pertanyaan ini sangat bagus sekali ya. Ini menyangkut pertanyaan sebenarnya forming the belief. Bagaimana kita membentuk kepercayaan kita. Ya, ini satu hal yang baru belakangan ini setahun ini saya pikirkan bagaimana kepercayaan itu dibentuk gitu ya. Ya. Terutama kepercayaan Kristiani. Ya. Nah, saya melihat begini. Ragu itu menurut saya adalah sesuatu yang baik sehingga kita tidak sekedar punya belief itu
ikut-ikutan seperti yang dicurigai itu. Oke. Ya, dengan mempertanyakan kepercayaan kita itu meragukan, kita memikirkan ulang, begitu kan? Dan ragu itu adalah bagian kita berpikir. Jadi penanya ini justru berpikir. Oke. Justru baiknya adalah karena dia mempertanyakan diri sendiri dan jujur, begitu kan? Iya, Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat baik sekali sebenarnya. Kalau kita misalnya melihat Abraham waktu dipanggil, Abraham keluar dari negeri nenek moyangmu, tinggalkan sanak saudaramu, Iya. pergi ke negeri yang kutuju. Iya. Loh, ini negerinya bagaimana? Ya, apa bagus, apa tandus, apa gimana, apa bagaimana? Belum tahu ya waktu Beli itu. kucing dalam karung nih, Iya. gitu kan, suruh Iya. pergi kan? Nah, pertanyaan saya, kalau khotbah-khotbah itu kan cuma nanyain, Abraham taat, Iya. gitu kan, beriman. Tapi kita tanyakan gini, Abraham dari mana dia bisa beriman? Waktu itu kan politeisme, Iya. banyak Tuhan. Iya. Tahu dari mana Yahweh itu satu Allah dan Allah satu-satunya Allah yang benar. Tahu dari mana? Waktu dia ketemu Tuhan, kita nggak dikasih tahu ya. Iya. Cuman dibilang berfirmanlah Tuhan. Kita nggak tahu tuh perjumpaannya tuh macam apa dia dengar suara, apa dia ketemu Tuhan, apa kita nggak tahu dah tuh, nggak diceritain sama Alkitab. Iya. Ya. Tapi berfirmanlah Tuhan, Abraham, pergilah gitu kan. Loh, tahu dari mana itu Tuhan? Tahu dari mana ini benar? Siapa tahu ini, siapa tahu setan. Tahu dari mana saya ini Yahweh, begitu kan? Iya. Atau mungkin ini dewa gurun, mancing saya ke gurun. Karena waktu itu kan politeisme, Iya. bisa aja kan. Nah, dari mana itu? Nah, jadi bagi penanya itu harus bersyukur, mempertanyakan itu, tapi untuk itu kemudian dia boleh mempunyai satu keyakinan kalau dia percaya Tuhan itu bukan semata-mata. Memang tentu orang tua punya andil dia, Iya. punya andil Berkontribusi ya. berkontribusi di dalam kepercayaan dia, membawa dia kepada situ. Tetapi nanti kalau dia punya keyakinan itu adalah dari Tuhan. Bagaimana kita mau jawab? Si Abraham itu kenapa bisa percaya? Dari mana dia percaya di tengah-tengah begitu banyak Allah? This is the true God, the one true God. Dari mana dia tahu? Iya. Begitu kan? Jadi secara epistemologi, secara pengalaman dia itu jelas adalah anugerah Tuhan. Nah, sehingga waktu kita mengalami Tuhan, kita bertanya-tanya, ini saya apa dipengaruhi Pak Hendra? Apa saya benar-benar nih ketemu Tuhan nih ya, sesuai ceritanya begitu ya. Tuhan kalau menjumpai kita, dia akan berikan apa yang namanya certainty, satu keyakinan, kepastian. Oh, ini Tuhan. Begitu. Datangnya dari mana? Dari Tuhan sendiri. Dari Baik. Tuhan sendiri. Baik. Begitu. Baik. Ya. Menarik sekali cerita yang tadi Pendeta Hendra sebutkan ya. Kalau memikirkan Abraham ya dari Ur Kasdim menuju ke arah tanah Kanaan butuh suatu perjalanan yang panjang dan juga butuh keyakinan yang begitu kuat ya. Baik. Kelihatannya boleh dipuji penanya nomor 6. Baik, luar biasa. Kita semuanya ingin mendukung supaya penanya memiliki hubungan yang otentik dengan Tuhan, memiliki relasi, karena hanya dengan relasi pribadi penanya akan mendapatkan kepastian hubungan yang sejati dengan Tuhan. Mungkin begitu ya Pak Hendra ya? Betul. Beliau juga udah spiritual kok. Wah, puji Tuhan ya. Baik,
Pertanyaan ketujuh ini menyangkut Pendeta Hendra nih secara pribadi ya. Jadi jemaat kita rupanya sangat rindu untuk mengenal Bapak lebih dalam nih ya. Pertanyaannya begini, bagaimana Pak Hendra mengenali panggilan Allah atau mengetahui jalan yang ditempuh sesuai dengan kehendak Allah? Apakah Pak Hendra pernah salah dalam mengenali kehendak Allah? Oke, tentu kita ada suatu ketidakpastian atau apa begitu kan ya. Jadi ada mungkin saja itu terjadi dalam kehidupan kita ya. Kalau kita melihat sejarah panggilan saya untuk menjadi hamba Tuhan ya, saya tuh saat teduh begitu kan, lalu Tuhan panggil begitu kan. Nah setelah itu saya waktu itu mirip dengan penanya nomor 6 nih, Yes, gitu ya. yes. Jadi saya pikir ini mah cuma kebetulan waktu itu masih habis retreat, Oke. masih anget-angetnya, begitu kan. Lalu kemudian kita jadi mau melayani Tuhan, gitu kan. Oh Ya. ini mah bentar lagi juga hilang, gitu kan. Nah, Ya. sudah saya tinggalin, saya lupakan. Tapi di dalam 3 bulan ternyata panggilan itu tetap menggelitik saya. Nah, kalau emosi doang itu 2 bulan hilang. Ini 3 bulan saya terus dikejar, begitu kan? Nah, sehingga sampai terus saya menggumuli, akhirnya saya ambil keputusan, oke, jadi hamba Tuhan, begitu kan? Nah, saya sekolah deh, tahun depannya saya sekolah ke Saat pada waktu itu. Terus ada satu waktu misalnya kita terganggu. Pada waktu itu cihu saya meninggal. Lalu cici saya tuh kerja sebagai kontraktor. Dia sebagai kontraktor tuh dulu sama-sama saya bekerja. Tapi saya kan jadi hamba Tuhan ya, jadi dia sendiri. Nah waktu suaminya meninggal dia bilang lu balik lagi lah begitu kan. Bantu gua. Oke, saya bilang saya akan bantu kamu lagi. Tapi saya kan udah sekolah nih 3 tahun, saya yang tinggal setahun ya. Tunggu saya wisuda dulu lah gitu. Oke gitu. Nah di dalam 1 tahun itu ya Tuhan bicara pada saya, tapi Tuhan juga bicara sama cici saya ya. Jadi saya udah bingung gimana ya, Tuhan pasti tidak kendaki untuk saya keluar tidak jadi hamba Tuhan. Tapi gimana ya, nggak enak juga dong ngomongnya. Tuhan bekerja di kedua belah pihak. Jadi kami sudah libur, ketemu, lalu saya mengomong ya, saya mau ngomong nih mengenai saya nanti keluar gitu ya. Dia duluan ngomong, saya kemarin bertemu dengan abang saya ya. Lalu abang saya marahin dia, lu ngapain ganggu si Hendra yang udah mau jadi hamba Tuhan. Lu sewa aja orang kan lebih murah daripada nyewa adik lu, lebih mahal minta duitnya. Begitu. Lu sewa orang aja gitu kan ya. Nah, sedangkan saya waktu itu Tuhan juga bilang ya, kalau lu tidak taat sama Tuhan, saya balik lagi jadi kontraktor, Tuhan bisa bikin saya bangkrut. Begitu. Salah hitung lah, apalah, proyeknya gagal, apa segalanya. Tuhan bisa bikin, Tuhan punya 1001 cara. Gitu. Nah akhirnya waktu kita ketemu, kita dapatkan, oh begitu. Tapi tentu ada keraguan kan, setahun sebelumnya saya ragu kan, begitu. Saya pelayanan, udah nih pelayanan di Bandung. Saya khotbah gak bisa, saya ngajar paling dibenci sama murid gitu. Untung mereka gak barbar loh, kalau enggak saya udah ditimpuk batu tengah jalan loh, gitu loh. Iya, iya. Tapi saya waktu itu naik motor, saya pakai helm. Nah terus, wah saya bilang, saya tahun depan habis wisuda saya mau berhenti. Saya ngajar gak bisa, saya
itu nggak bisa, khotbah nggak bisa, gitu kan. Jadi saya salah nih hamba Tuhan nggak panggil saya. Kalau Tuhan panggil saya pasti dia berikan. Ini dia nggak berikan kok. Saya ngapain di gereja? Makan gaji buta istilahnya kan. Ya, jadi saya bilang saya mau berhenti. Tapi Tuhan kukuhkan. Jadi saya dikasih kesempatan. Saya khotbah depan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang nggak suka firman Tuhan, begitu kan? Yang biasanya sukanya basar, shopping, gitu kan? Jalan-jalan ke rumah batik, jalan-jalan kemana, gitu. Sukanya gitu, nggak suka hamba Tuhan. Nah, saya disuruh pimpin retreat mereka dan retreat mereka dibikin berturut-turut begitu kan? Wah. Saya pada waktu itu mau tolak tapi waktunya udah terlalu dekat, kesianan kan panitia yang ngundang. Iya. Akhirnya ya Tuhan suruh mau denger syukur, nggak mau denger biarin, mau tidur sono tidur, begitu kan. Pokoknya gue disuruh ngomong gitu kan. Ya udah. Setelah pendek cerita adalah Tuhan bikin bisa di dalam 3 sesi retreat buat ibu-ibu itu Tuhan bisa bikin entah bagaimana itu bisa didengar oleh mereka, dinikmati oleh mereka. Wah, jadi saya pulang ke Bandung waktu itu, wah luar biasa, bukan main gitu ya Tuhan ini. Ya, jadi sampai sekarang masih hamba Tuhan, tapi keraguan ada enggak? Pasti pernah ragu-ragu ya, tapi Tuhan tetap setia dan tetap mempertahankan panggilannya kepada saya ya, mengukuhkan. Jadi tidak wah pasti seumur hidup ya, ada keraguan. Nah, tapi Tuhan berikan keyakinan kemudian ya, Tuhan terus menguatkan gitu. Baik, baik. Ini jawaban yang sangat orisinal dan minimal buat saya ini adalah pertama kali saya dengar nih ya. Namun jujur Muse bukan saya yang bertanya nih ya. Tapi terima kasih kepada penanya yang begitu baik ya. Jadi kita semakin tahu ya. Baik, baik. Pada kesempatan ini saya mungkin buka kesempatan kepada rekan-rekan yang hadir pada seminar ini. Bila ada yang ingin bertanya, bolehkah mengacungkan tangan? Ada kesempatan untuk bertanya, mumpung belum jam 12. Silakan bila ada rekan-rekan. Listnya sebetulnya masih ada nih ya Musuh, tapi kita kasih kesempatan kepada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu ya. Bagaimana kaum ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Wajahnya kayaknya serius semua ya kaum ibu. Baik, Bu Inling kayaknya mau bertanya. Oke, baik. Apakah ada? Oke, baik. Saya persilakan. Baik, boleh kenalin nama Bu, kemudian langsung dengan pertanyaannya. Selamat siang, saya Lena. Saya mau tanya, apakah iman kita kepada Tuhan itu bisa menyelamatkan seisi rumah? Konteks di mana iman kita menyelamatkan si rumah bukan karena iman kita sebenarnya, tetap karena kita di dalam iman kita tetap berdoa bagi mereka yang belum percaya ya. Di saat kami pernah ada satu mahasiswa ya, dia berdoa supaya orang tuanya itu kemudian percaya, begitu kan ya. Lalu kemudian orang tuanya meninggal sebelum percaya, begitu kan ya. Lalu dia marah sama Tuhan. Kan dia klaim kan Tuhan bilang kalau saya percaya, isi rumah saya percaya. Sekarang papa saya nggak percaya, malah keburu mati, begitu kan ya. Nah dia naik ke atas genteng. Dia diam di sono begitu ya. Terus saya lupa bagaimana sih ya. Ditimpuk kali dari bawah supaya turun. Nah, tapi
janji Tuhan adalah begini. Kalau kita orang percaya, pertama kita adalah menginjil pasti kepada kepada isi rumah kita. Itu yang pasti. Sehingga mereka bisa mendengar Injil dan mereka bisa percaya begitu ya. Jadi itu yang menjadi konsekuensi logis pada waktu kita percaya ya. Kita akan menginjil dengan orang-orang di rumah. Tapi banyak juga udah deket mati baru mau percaya. Ada juga begitu ya. Ada yang sampai mati ya, tapi dia nggak sempat percaya misalnya. Begitu ya. Nah, di dalam soal percaya dan tidak percaya ini, saya selalu tidak bisa bilang misalnya nih ya, saya pimpin kebaktian kedukaan. Dia belum percaya, anak semua percaya. Kita pimpin kebaktian kedukaannya. Apakah saya akan menjudge dia tidak selamat? Enggak tahu kan? Ya, siapa tahu waktu dia kelojot-kelojot, dia percaya Tuhan. Tuhan datengin. Siapa yang tahu? Begitu kan? Ya. Demikian juga orang yang bunuh diri, begitu ya. Kalau jangan judge dia pasti masuk neraka. Jangan judge dia. Memang sih kalau dari kacamata kita bunuh diri itu dosa. Tapi kita nggak tahu loh, waktu dia kelojot-kelojot itu siapa tahu Tuhan ampuni saya misalnya. Sudah, terus dia mati deh. Begitu kan? Tapi kan koma tuh dia kali yang menjelang titik lah, begitu kan? Nah, dari koma ke titik kan. Nah, terus dia kelojot-kelojot. Lalu kita bilang ini orang pasti masuk neraka. Saya rasa kita tidak punya hak untuk menjudge. Kalau saya lebih suka he or she itu is in the hands of the loving God. Ya, dia ada di tangan Tuhan yang mengasihi. Kita serahkan pada Tuhan. Masuk surga, nggak masuk surga itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Begitu, ya. Tapi yang dituntut daripada kita adalah apa? Doa kita untuk mereka. Saya punya anaknya sekolah. Anaknya dari masih SMP saya udah lihat ini cuma ritual doang nih. Ke gereja rajin, ikut orang tua rajin. Tapi ini ritual, bukan kesungguhan. Begitu kan? Nah betul, waktu dia mau ke Amerika, kamu katekisasi dulu. Nggak mau. Adiknya juga tegas, we don't want. Kita tidak mau. Nah, saya bilang sama orang tuanya, cuman ya dalam hal ini seperti saya bilang tadi Spring for Women, ini juga kelihatan kan laki apa perempuan yang lebih rohani. Jelas perempuan dong ya, lakinya tuh yang rohani terhitung cuman berapa kok gitu ya, yang perempuannya banyak. Perempuan lebih rohani gitu kan. Maka saya bilang kalau kita punya anak ya, punya apa, perempuan ambil leading untuk pimpin terus, untuk setia terus dan berdoa. Nah, sisanya Tuhan punya pekerjaan. Kita pekerjaannya apa? Doakan dia. Nah, anak saya punya anak seperti itu, nangis-nangis di hadapan Tuhan. Tuhan selamatkan saya. Tuhan juga tolong selamatkan anak saya. Nangis-nangis di hadapan Tuhan. Ya, tapi anak saya laki ya, saya pesenin kepada istrinya, lu perempuan, lu lebih setia, doakan anak. Di Amerika ternyata dia mulai menjadi peka dah, karena tidak ada tempat bergantung ya. Jadi dia cerita ke papanya, saya kemarin ke gereja, kita nyanyi The Goodness of God. Aduh, hati saya sangat itu, Tuhan memang baik. Nah, papa mamanya seneng punya. Nah, di dalam keadaan itu seperti itu biasanya mereka lebih mudah percaya. Yang paling penting kita tetap setia mendoakan mereka. Tetap setia. Terutama yang laki, kalau yang perempuan pasti setia.
Baik, baik. Puji Tuhan. Baik, baik Bu Lena, demikian jawabannya. Oke, kelihatannya ada satu penanya ya. Ini mungkin penanya terakhir. Saya lihat ada Bu Rika ya. Silakan Bu Rika. Selamat siang. Selamat siang. Pak, saya mau tanya. Dalam pertumbuhan iman ini, spiritualitas ini, saya ngaca dari mama saya. Itu yang saya mau tanyakan, apakah dengan iman yang sederhana tanpa mengetahui doktrin-doktrin gitu, apakah itu juga maksudnya oke gitu? Exactly, betul. Saya cerita dulu saya di Bandung punya mbok itu buta huruf, begitu, ya. Mbok itu buta huruf. Lalu satu waktu dia jadi Kristen, belajar Allah Tritunggal, 3 itu 1, 1 itu 3, gitu. Sungguh mati pasti dia. Yang lain aja, yang terpelajar, yang apa mungkin juga nggak ngerti ya. Sebab saya tanya, ngerti nggak? Ngerti. Oh kalau gitu kamu salah ngerti, doktrin Tritunggal nggak bisa dimengerti kok, begitu kan? Kalau kamu ngerti pasti kamu salah ngerti, sebab itu doktrin tidak bisa dimengerti, begitu kan? Begitu. Nah, mbok ini boro-boro ngerti ya, dia nggak tidur nggak apa, tapi dia sungguh mati. Saya bilang dia cuma tahu duit kok, nggak ngerti lain. Saya tanya, mbok kenapa mau dibaptis? Dia bilang, saya sakit saya ngimpi. Suami saya tentu beragama Islam dong ya. Suami saya itu waktu saya sakit datang, ini dalam mimpi ya, mau cekek saya, begitu kan, sampai saya terbangun. Lalu kemudian datang penginjil, mbok sakit ya, iya. Udah makan obat belum? Belum. Nih saya bawain obat nih, mbok makan ya, sehari 3 kali sehari ya, mbok makan. Saya boleh doa enggak? Ya boleh, gitu kan, sembuh. Lalu kemudian doa kan, sembuh. Ya dia cuma sakit panas apa lah nggak tahu, ya begitu. Lalu dia bilang gini, kenapa saya mau dibaptis? Saya punya suami mau cekek saya, dia agamanya ini. Lalu kemudian penginjil datang doain saya sembuh. Jadi saya mau percaya Tuhan yang mana? Ya yang sembuh dong. Ya, siapa yang mau cekek-cekek begini kita percaya? Jadi Kristen. Baptis enggak? Nggak ngerti loh kata kasasi sama sekali. Begitu. Baptis enggak? Ya jelas saya baptis lah. Ya, dia punya kepercayaan yang sederhana, ya, iman yang sederhana, tapi tetap itu adalah saving faith. Tetap adalah iman yang menyelamatkan. Jadi, apakah kita mesti ngerti doktrin? IQ kita 150 untuk ngerti doktrin yang susah-susah, baru kita masuk surga. Enggak ya, enggak. Yang sederhana, Tuhan bisa bicara kepada dia menurut cara Tuhan. Ya, jadi tentu imannya iman sederhana kalau kita lihatnya, tapi di hadapan Tuhan, ya itu iman kayak anak kecil belum belajar doktrin tuh, tapi Tuhan lebih peluk yang anak kecil ya. Kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk, meskipun ngerti doktrin, begitu. Gitu. Baik. Makasih ya, Bu Rika, puas Bu? Baik, makasih. Baik Pak Hendra, waktu sudah menunjukkan jam 12 lewat ya. Lewat bawel ya. Lewat 5 menit ya. Baik, saya minta izin waktu mungkin 5 menit lagi dari teman-teman. Pak Hendra, dari semua diskusi yang ada pada hari ini, pertanyaannya seru-seru juga ya. Apakah ada satu wrap up yang Bapak ingin sampaikan kepada kami? Ya, seperti satu hal justru beliau yang wrap up ya, tengah-tengah jalan. Jadi di dalam inti daripada semua diskusi adalah back to the relation of God, with God ya. Jadi kembali kepada relasi dengan Tuhan.
Kita sering kali kalau bilang, saya sakit apa dokter? Sakit kanker. Wah, aduh berapa lama lagi dokter? Ya kalau kuat ya 6 bulan, gak kuat ya 3 bulan dah lah lewat loh. Begitu kan? Ya. Waduh Tuhan, ini kenapa saya? Kenapa kita orang Kristen begitu? Karena di dunia kita tidak pernah ketemu Tuhan. Tapi kalau kita orang Kristen yang betul-betul berjalan dengan Tuhan, kita tuh kalau meninggal tuh sebenarnya cuman bahkan mendapatkan ya belum sepenuhnya nanti waktu kedatangan kedua, tapi kita sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kenapa kita nggak mau sama-sama dengan Tuhan Yesus? Karena kita tidak pernah bergaul dengan Dia. Maka mau ketemu Tuhan, takutnya setengah mati. Begitu. Tapi kalau kamu saya bahkan mendapatkan sebuah ayat di dalam Ayub pasal 22, nanti cari aja. Kalau engkau ya adalah lebih berharga daripada emas. Engkau lebih berharga, kita buang emas Ofir itu. Emas Ofir itu emas yang paling murni itu ya. Kita buang ke kali. Itu kalau Tuhan seperti itu, itulah kesukaan jiwa kita. Kalau Tuhan itu more than that, lebih dari emas, lebih daripada emas Ofir, kita buang. Itu adalah hubungan kita yang paling indah dengan Tuhan. Yang saya tentu 100% belum sampai situ ya. Dalam proses ya. Masih dalam proses, betul, amin. Tuh, segitu wrap up kita ya. Jadi dekatlah dengan Tuhan. Dan nikmati, kamu cari bahagia, nikmati, coba rasain dulu, begitu. Nanti kalian menemukan the happiness ya, the joy, sukacitanya ya, the satisfaction, kepuasan kita di dalam bersama dengan Tuhan. Itu kita temukan. Baik, Musuh ya. Terima kasih untuk wrap up-nya. Kita akhirin pertemuan kita dan kita akan ketemu lagi di tanggal 18 pada seminar bedah berikutnya. Baik Musuh, saya minta tolong mungkin sekaligus Musuh pimpin doa untuk menutup pertemuan kita pada hari ini. Yuk kita berdiri, kita berdoa. Bapak terima kasih untuk teman-teman yang hadir pada saat ini, pada siang hari ini. Dan berikanlah kepada mereka ya Tuhan, satu perjumpaan bersama dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, sungguh mereka juga merasakan indahnya, nikmatnya, bahagianya, kepuasannya pada waktu kami berjumpa dengan Tuhan, pencipta kami. Terima kasih ya Tuhan, sertai anak-anak-Mu ini. Dan kiranya kita boleh menikmati berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selamanya. Amin. Amin.